العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. كتن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين كما نقرأها بنيات أن الله يرسل مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجدتنا وعموم أرواح مسلمين والمسلمات نخص خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المجلس كما نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا مشايخنا وفي مقدمتهم شيخنا معلم كي شافعي حزامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين وبنيته أن الله تعالى يبارك في أعمارنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru asatidzah, Bapak hadirin bil khusus keluarga besar Muallim Kiai Syafii Azami sahibul majlis, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 17 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 April 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti taklim Ramadan 1444 Hijriah, membaca buku Risalah Nuzhatul Fikri fi Subhatil Dzikri. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di majlis yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah di bulan Ramadan yang diterima, dosa-dosa kita diampuni serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut di halaman 32. Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima, tentang nususil ulama. Apa nusus? Nas-nas, ya, kata-kata ulama, penjelasan ulama. Kalau kemarin tentang dalil-dalil kebolehan menggunakan subhah, kalau sekarang tentang pendapat-pendapat ulama ala jawazi ittikhazi subhah, atas kebolehan menggunakan memakai subhah. Nah, ini pun ya, ghairu ma marra, selain yang sudah disebut. Jadi bukan ini baru disebut, ya, selain apa yang telah disebut penjelasan ulama fi asna'il fusus sabiqah, di tengah-tengah penjelasan pasal-pasal terdahulu. Jadi pasal-pasal terdahulu udah pernah disebut. Nah, yang disebut ini selain daripada itu. Di antaranya adalah qala Ali Al-Qari. Kata ulama Ali Al-Qari. Ini kebanyakan ulama yang disebut di sini penyarah buku-buku hadis. Ali Al-Qari di dalam kitab Al-Mirqat. Ini disingkat asalnya Mirqatul Mafatih. Mirqatul Mafatih syarah Miskatil Masabih. Mirqatul Mafatih syarah Miskatul Masabih. Nah, ini buku hadis. Singkat aja Mirqah. Ketika menyarahkan hadis Sa'ad, ya, beliau berkata saat menerangkan hadis Sa'ad al-Mazkur, ya,
Bil pasal awal hadis Sa'ad yang telah disebut pada pasal pertama. Ya. Nah, di sana hadis diterangin oleh Ali Al-Qari. Ini pasal pertama itu adanya di halaman berapa itu? Ya. Pasal pertama adanya di halaman 18. Nah, itu ada di halaman 18. Nah, di sana menyebut hadis, yaitu apa? Akhraja Abu Dawud an Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas, itu kan. Nah, itu hadisnya ukhbiruki bima huwa aisaru alaiki min hadza wa afdal. Yaitu hadis. Ketika menyarahkan hadis tersebut, kata Ali Al-Qari, ya, hadza aslun sahihun. Nah, hadza aslun, ini hadis aslun sahih. Apa itu aslun? Dalil. Ini yang menjadi dasar sahih, menjadi dasar yang sahih. Dasar apa? Li tajwizi suha, ya. Kebolehan menggunakan apa? Tasbih. Hadis tadi itu, ya. Kenapa? Bitakririhi. Karena Nabi kita tidak melarang. Nah, jadi kan hadis ada 3 ini. Ada qaul, ada qaul, ada perbuatan, ada takrir. Nah, ini termasuk hadis takriri. Saat Nabi melihat anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas menggunakan suha, nah, Nabi enggak melarang. Nah, inilah sini, ini menjadi dasar dalil kebolehan memakai tasbih. Bitakririhi, karena Nabi kita sendiri tidak melarang. Namanya hadis takriri. Jadi bitakririhi bacanya, bukan li takririhi. Sallallahu alaihi wasallam. Tilkal mar'ata, ya. Karena Nabi kita takrir tilkal mar'ah, artinya perempuan itu, yang dimaksud perempuan itu anaknya siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Fa innahu fi ma'naha, ya. Fa innahu fi ma'naha, yang dilakukan, ya, oleh siapa? Yang dilakukan oleh perempuan itu sama seperti tasbih gitu. Fi ma'naha. Baik. Idla farqa. Nah, kena enggak ada beda bainal manzumati wal mansurati. Tidak ada beda antara tasbih, ya, yang disusun, yang ada benangnya itu, dengan yang mansurah, yang berserakan, ya. Yang ini walaupun berserakan, bilangannya udah ketahuan 100 semua, ya. Diambil atu-atu, kan sampai 100. Itu yang berserakan maksudnya. Waktunya berserakan bukan berserakan di mana-mana, ngumpul, tetapi enggak disusun. Wala yu'tadu biqauli, ya. Nah, jangan dipandang, gini. Jangan dipandang, jangan dilihat, ya. Jangan dipikirin. Biqauli, pendapat man addaha bin atan. Ya. Jangan kamu pandang, jangan kamu pikirin, jangan kamu anggap pendapat yang mengatakan yang man adda subhata bid'atan itu, ya, orang yang menghitung pakai subha itu merupakan satu apa? Bid'ah. Jadi kalau ada pendapat seperti itu, kamu jangan menoleh, ya, karena udah ada dalilnya. Kan yang bid'ah itu yang enggak ada dalilnya. Nah, ini ada dalilnya. Wa qad qala al-masyayikh. Kenapa? Karena ada sebagian masyayikh mengatakan apa? Yang mengatakan pakai tasbih itu bid'ah. Kata masyayikh, innaha sautus syaiton. Ya, jadi tasbih itu apa? Pecutnya setan.
Nah, ini bukan kata Nabi itu. Qala sama saya, kata Mas saya. Ya. Bahwa subha itu sautus seton, pecut. Nah, cemati, ya, pecut. Yang mengatakan bid'ah tuh. Waruwiya annahu, ya, waruwiya annahu. Nah, ini wa'il mawjud wa fil matbu' sabitun fil mirqat. Nah, ini kata-kata ada di dalam kitab mirqat tadi. Annahu, ya. Annahu, ya. Ru'ya ma'al Junaid subhah. Ya. Artinya ru'ya dilihat beserta Junaid. Junaid, Imam Junaid itu kita kenal ulama tasawuf. Beliau punya subhah wa fi yadihi halan tihaihi. Saat beliau selesai pakai subhah, ada orang nanya. Ya, dari riwayat fasuila anhu faqala syai'un wasalana bihi ilallahi kaifa natruku, ya. Jadi Imam Junaid pakai subhah. Setelah selesai dia bertasbih, ada orang nanya, ya, gimana itu ente? Maka itu ketahuan. Apa jawabannya? Faqala Junaid syai'un wasalana bihi ilallah. Ya. Alat yang menyampaikan kita sama Allah, gitu. Dan subhah itu syai'un, ya, maksudnya sesuatu. Alat yang menyampaikan kita kepada Allah, ya, artinya menyampaikan kita kepada Allah, menyampaikan maksud kita berapa, gitu, berapa yang kita mau, berapa bilangan, gitu. Kaifa natrukuhu, bagaimana mungkin kita tinggalin? Ya, jadi ada sesuatu alat yang bisa menyampaikan kita zikir. Kenapa harus kita apain? Tinggalin. Jadi ketika ditanya boleh enggak atau boleh atau tidak, jawabannya itu sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Bagaimana kita tinggalin? Malah kalau tidak ada sesuatu kita cari, masa iya udah ada ditinggalin? Nah, itulah jawaban Imam Junaid. Wala'alla hadza ahadu ma'ani qaulihim. La'alla hadza, kata-kata Junaid ini kemungkinan itu salah satu makna perkataan ulama yang mengatakan apa? An-nihayatu hiya ruju' ilal bidayah. An-nihayatu ar-ruju' ilal bidayah. Nah, ini kata-kata ini umum, gitu, umum, tapi termasuk ini an-nihaya rujuk ilal bidayah. Akhir itu kembali kepada apa? Ya, gitu. Nah, ini kan sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Bagaimana kita tinggalin? Nah, ini termasuk dalam kategori pepatah yang mengatakan an-nihayatu hiya rujuk ilal bidayah. Nah, jadi kita lihat bidayahnya dari, Nabi sendiri nggak ngelarang, gitu kan, bidayahnya Nabi tadi nggak melarang. Jadi nihaya itu rujuk ilal bidayah. Oleh karena itu kalau ente udah selesai baca khatam Quran, qul a'udzu birabbinas, jangan berhenti. Ya, kalau mau berhenti, wa ulaika humul muflihun. Jadi mulain dulu. Ya, kalau sampai qul a'udzu birabbinas shadaqallahul azim, berarti ya, ente nggak mau melanjutin dong. Itu jadi habis qul a'udzu birabbinas baca apa? Al-Fatihah lagi, gitu kan, awalnya Quran Fatihah, ya, kemudian sampai alif lam mim ulaika humul muflihun. Nah, orang khatam Quran kan gitu. Nah, itu an-nihayah rujuk ilal bidayah. Nah, kalau khatam Quran, tapi kita yang dimaksud di sini nihayah itu apa tuh? Ya. Jadi polemik apa namanya? Polemik kebolehan dan tidaknya, jadi kita kembali kepada apa? Kepada awalnya. Kenapa awalnya boleh, kenapa enggak? Kalau baca Yasin, tahlilan tuh baca Yasin, terus akhirnya baca Subhanallah, dilanjutin dengan Qul Huwallah. Enggak, ini khatam Quran.
bukan masalah Yasin. Baca khatam Quran itu sudah selesai baca Quran, qul a'udzu binnas, berhentinya yang di situ. Lanjutin dulu dari mula lagi. Dari awal lagi. Qala Suyuti fil Minhah. Nah, ini kan judulnya kan kata-kata ulama. Kalau yang pertama tadi Ali Al-Qari. Yang kedua Imam Suyuti di dalam bukunya Al-Minhah fi Subhah, itu kemarin udah disebut. Apa kata beliau? Lam yunqal an ahadin minas salafi wala minal khalafi. Naibul fa'ilnya al-man'u. Itu lam yunqal al-man'u. Tidak apa nih? Tidak diriwayatkan lah. Tidak ada riwayat. Kan lam yunqal tidak dikutip, tidak diriwayatkan dari salah seorang salaf. Baik itu salaf dan kholaf. Jadi ulama salaf dan ulama kholaf tidak ada satupun yang apa? Melarang. Tidak ada riwayat melarang. Min jawazi adzikri bisubhah, tentang kebolehan menghitung zikir menggunakan apa? Tasbih. Bahkan satupun nggak ada yang larang, bahkan apa yang terjadi realitanya. Bahkan aksaruhum ya'udunahu biha. Bahkan kebanyakan mereka menghitung zikir dengan apa? Bahkan gitu, nggak ada yang ngelarang, bahkan mereka itu sendiri melakukan gitu maksudnya. Ya, bukan hanya nggak ngelarang, bahkan mereka itu menggunakan, kebanyakan mereka menggunakan apa? Wala yarawnahu makruhan, dan mereka tidak berpendapat kalau memakai itu, menggunakan itu adalah makruh. Waqad ru'iya ba'duhum yang udu tasbihan. Ada sebagian ya, ru'ya ba'duhum, terlihat sebagian mereka memakai tasbih. Pakilalah. Ada orang bertanya lahu padanya, yang pakai tasbih, ulama pakai tasbih, tanya sama seperti tadi siapa tuh? Junaid. Ya. Tanya, pakilalah ata'uddu ala Allah. Kalau bahasa kita, kok ente perhitungan kau perhitungan? Perhitungan. Ya enggak, orang pakai itu enggak perhitungan. Mau zikir perhitungan, mau dihitung-hitung gitu. Itu namanya pertanyaan usil, tahu enggak? Namanya orang usil. Ata'uddu Allah. Ya. Nah, untung dia nanyanya ata'uddu Allah. Jawabannya gampang ini. La, ya, lakin ya a'uddu lahu, bukan a'uddu ala. Justru aku pakai tasbih untuk apa? Ya, a'uddu lahu gitu. Kan beda antara a'uddu ala sama a'uddu. Apa jadinya? Ya. Saya tidak menghitung-hitung ala, tetapi lahu. Jadi untuk apa nih? Lahu kan untuk kemaslahatan. Kalau ala untuk kemudorotan. Itu. Untung nanyanya apa? Nanyanya ata'uddu ala. Jadi jawabannya gampang ya. La a'uddu ala, walakin a'uddu apa? Apa namanya? A'uddu, bukan u'iddu, a'uddu ngitung. Bahkan demi untuk ya kemaslahatan aku apa? Pakai tasbih. Sebab kalau nggak pakai tasbih kan nggak ketahuan bilangannya berapa. Waqala Muhammad. Nah, udah selesai itu perkataan penjelasan Imam Suyuti. Ya, kemudian yang berikutnya, Muhammad bin Muhammad, bukan Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali kan namanya tapi Asyahir bibni Amir, ya, yang terkenal dengan apa? Julukan Ibnu Amir Haj Al-Halabi, di dalam bukunya Hilyatul ya Mahalli Syarah
munyatul apa? Musalli. Ba'da zikri hadis Sa'ad. Dan Yasiroh itu kan anaknya Sa'ad, anak perempuannya Sa'ad itu yang pakai tasbih. Itu tadi hadis tadi yang ada di awal fasal. Apa kata Muhammad bin Muhammad Asy-Syahir bin Amir? Hadhil ahadis mimma ya tashhadu bi jawazit tikhadis subhah al-ma'rufah. Ini hadis-hadis ya, dengan riwayat-riwayatnya yang kemarin sebut itu mimma di antara dalil ya, tashhadu itu artinya syahid dalil tentang kebolehan menggunakan apa? Tasbih al-ma'rufah li ihsa'i adat tasbih untuk menghitung ya, untuk menghitung bilangan tasbih dan lain-lain daripada zikir. Min ghairi ayatawaqqafa ala wurudi syai'in khasin fiha bi'ainiha. Min ghairi ayatawaqqafa ala wurudi syai'in khasin fiha bi'ainiha ya. Min ghairi tanpa yatawaqqaf ala wurudi syai', tidak mesti harus ala wurudi syai' khasin fiha bi'ainiha ya. Karena untuk mengetahui bilangan itu sebetulnya tidak perlu pakai apa? Pakai ada dalil-dalil, kan hanya alat untuk mengetahui bilangan. Nah, jadi kebolehannya itu tidak tergantung alat tawakuf, tidak tergantung atas apanya? Wurud syai'in khas. Nah, ya. Nah, jadi enggak mesti harus ada riwayat khusus ya bi'ainiha. Makanya tadi ya yang apa berserakan boleh gitu ya. Yang apa disusun juga apa? Boleh. Bal hadis Sa'din kan nasi bidzalik. Bahkan hadis Sa'ad ini bagaikan penjelasan langsung dari Nabi. Seperti yang dikatakan tadi, takrir ini. Illa tazidu subha ala mandumah ala madmunihi illa bidomin nawa. Karena tidaklah lebih tasbih ya. Ala madmunihi artinya faedahnya tasbih itu ya, kandungan tasbih itu tidak lain adalah apa? Domun nawa. Waktu zaman dulu kan belum ada plastik, belum ada apa ya. Ya, dengan apa itu udah nawa? Biji ya. Menghimpun biji apa nih? Biji korma ya, atau lain-lain. Fi khaitin kemudian diikat. Wa mislu dzalik la yazharu tasiruhu fil man'i. Alat seperti itu tidak nampak apa? Tidak nampak pengaruhnya dilarang atau tidak dilarang itu. Oleh karena itu la jaroma annanakla tikhadhiha wal amala biha an jama'atin minas sadatil akhir. Oleh karena itu la jaroma artinya tidak mengapa, tidak dosa. Tidak dosa, tidak mengapa, artinya boleh. Ya. Boleh apa? Nukilat tikhaduha ya. Ada riwayat menggunakan tasbih ya, mengamalkan tasbih ya, an jama'atin minas sadatil akhyar, dari serombongan ulama-ulama al-akhyar ya. Ya, jadi nggak ada yang melarang, sebab nggak ada pengaruh. Itu kata siapa? Muhammad bin Muhammad. Wafil Bahri Ro'ik. Nah, di dalam kitab Bahru Ro'ik ada itu syarah Kanzul Daqa'iq. Ba'da zikri hadis Sa'din, setelah menyebut hadis Sa'ad tersebut di atas, apa kata Bahru Ro'ik? Hadzal hadisu wa nahwuhu mimma yashhadu bi annahu la ba'sa bi ittikhadhi subhatil ma'rufah. Ini sudah disebut tadi. Ya. Hadis ini dan yang seperti hadis ini, karena riwayatnya banyak, di antara dalil yang menyatakan la ba'sa, tidak mengapa ya. Ya, kalau tidak mengapa, makruh pun enggak boleh menggunakan subha yang terkenal li ihsa'i adat untuk menghitung apa? Bilangan zikir. Ini tadi udah disebut nih, izla tazidu, kenapa? Tasbih itu tidak lebih dari sekedar apa? Alat nih subha ala madmun hadzal hadis illa bidomin nawa wa nahwihi fi khair.
Ya, tidak lebih dari apa? Ngumpulin apa tadi? Biji. Ya. Nah, kemudian dia apa? Diikat pakai benang. Wa mislu dzalik, ini kata-kata yang sudah disebut tadi. Wa mislu dzalika la yazharu ta'siruhu bil man'i. Ya, hanya menggunakan alat, ya, tidak ada larangan. Fala jaroma in, ya, in nukilati khuzuha wal amalu biha an jama'atin minas sufiyah. Nah, ini ada tambah-tambahan min jama'atin minas. Oleh karena itu, ya, tidak mengapa, tidak aneh, ya, kalau dikutip menggunakan tasbih itu di kalangan siapa itu? Nah, jamaah, sufiyah, al-akhyar dan lain-lain. Allahumma, nah ini tambahannya, Allahumma illa iza, ya. Allahumma kecuali. Ini Allahumma bukannya doa, ya. Artinya Allahumma itu kecuali apabila tarattaba alaihi riya. Nah, ya, kecuali kalau pakai tasbih, ya, mengakibatkan riya, ya gitu, ya. Nah, ini di depan orang pakai tasbih itu, ya, supaya orang bilang, padahal yang dihitung bukan zikir. Nah, kalau orang Arab kan yang dihitung real, 2 real, 3 real. Nah, yang ini sini yang dilarang kan bukan masalah tasbihnya apa ini. Nah, kecuali kalau mengakibatkan megang tasbih itu riya, sum'ah, la kala pala apa ya, pala kalamuna lana fihi. Nah, sedangkan yang kita omongin kan bukan masalah riyanya di sini, bukan masalah riyanya, bukan masalah apanya, sum'ahnya, itu lain urusan itu. Yang kita omongin makai subhanya, ya, kalau riya dan sum'ahnya udah jelas dilarang, tapi bukan masalah subhanya, masalah apa. Nah, sedangkan yang kita omongin di sini bukan masalah itu, masalah tasbih. Nah, baik. Nah, di dalam buku ada lagi Ad-Durrul Mukhtar. Dur itu kan mutiara. Ad-Durrul Mukhtar. Jadi kalau dur mutiara, kalau dar air susu. Nah, lain. Ya, makanya kalau ada orang mengagumi seseorang dengan ucapan lillahi darruhu, darruhu, alangkah, orang kagum kan alangkah, ya. Kalau orang kagum macam-macam, kagum apanya? Kalau kepandaiannya ya lillahi darru apa? Nah, kalau dia pandai ngomong lillahi darul qail, ya, karena kembali kepada air susu. Nah, di kalangan orang Arab pada waktu zaman dulu kalau punya anak, ya, nah, disusuin, cari ibu susu dari kalangan kabilah-kabilah yang hebat-hebat, ya, supaya anak yang disusuin pada waktu masih bayi itu apa? Tertular apanya? Kehebatannya, bukan corona 19 COVID. Nabi Muhammad ibu susu mana? Ada Halimah Sa'diyah, ada Suwaibah Aslamiyah. Bukan artinya Aminah nggak mau nyusuin anaknya, bukan. Ya, cari, ya, kabilah wanita yang hebat-hebat, yang fasih-fasih supaya anak saya nanti. Nah, itu namanya dar. Nah, itu air susu. Kalau ini bukan air susu, apa? Dur, apa dur? Mutiara. Nah, ini nama buku Ad-Durrul Mukhtar. Nah, di sana dikatakan la ba'sa bittikhati subhah. Tapi syaratnya li ghairi riya. Ya. Kama basatahu fil bahri, seperti dijelaskan panjang lebar di dalam kitab Al-Bahru Intaha, ya. Di Radul Mukhtar ala Durri. Jadi ininya nama lengkapnya itu bukan Ad-Durrul Mukhtar di sini. Radul Mukhtar ala Durril Mukhtar, ya. Radul Mukhtar enggak pakai ada titik. Radul Mukhtar ada 193 di bawah. Radul Mukhtar ala Durril, ya. Ale Mukhtar itu orang bingung, ngembaliin orang bingung kepada apa? Mutiara. Jadi kalau ente bingung bagaimana? Boleh nggak? Nah, baca itu Durrul Mukhtar.
Mukhtar itu orang bingung. Kalau mukhtar pakai apa? Orang pilihan. Ini beda antara mukhtar sama nama buku. Ya. Nah tadi beda baris, ad-duradat. Wafil mirqat. Nah tadi ya, buku mirqat tadi udah disebut. Fi syarh hadis yasirah. Di sana dikatakan fihi jawazu adil azkar bi subhatil abror. Boleh tuh, jawaz kan boleh. Fihi fil hadis menunjukkan atas kebolehan adik menghitung azkar fi subhatil abror. Ya, tasbihnya orang abror. Ya orang yang tasbih udah jelas abror. Orang baca tasbih. Wa qad kana li Abi Hurairah khaitun. Abu Hurairah sendiri punya apa? Khaitun, ya. Kalau ini Abu Hurairah tidak menggunakan biji korma, tapi benangnya di apa? Di apa itu? Di bungsal-bungsal. Di bungsal-bungsal. Abu Hurairah kasiratun. Ya. Apa itu? Yusabbahu biha gitu ya. Yusabhin gitu. Artinya ya, bisa yusabbihu biha gitu ya. Menggunakan apa itu? Tasbih menggunakan bungselan-bungselan. Wa zama annaha bid'ah. Ya, orang yang menyangka itu bid'ah ghairu sahih. Orang yang menyangka pakai tasbih itu bid'ah ghairu sahih. Kenapa? Liwujudi asli hadis sunnah. Karena ada dasarnya, ada dalilnya dalam sunnat. Maksud sunnat khulafa sunnat dari Nabi dan dari sahabat. Sunnat itu ada ajarannya, ada dasarnya. Waliqauli sallallahu. Nah, Nabi kita bersabda, karena ini dasarnya nih. Walaupun Nabi kita sendiri nggak pakai, ada dasarnya. Apa kata Nabi? Ashabi kan nujumi bi ayyihim tadaitum tadaitum. Sahabat-sahabatku itu semuanya bagaikan bintang ya. Jadi kalau orang musafir di malam hari ya nggak tahu arah, ngelihat apa? Bintang. Nah, jadi sahabatku semuanya itu bagaikan bintang. Bi ayyihim, yang mana aja tuh. Yang mana aja sahabatku itu kamu ikutin gitu. Yang mana saja sahabat yang kamu ikuti tidak tertentu data itu berarti kamu nggak sesat. Ya. Nah ini kan pujian dari Nabi. Yang mana aja sahabatku yang kau ikuti, niscaya kamu nggak akan sesat. Nah tadi Abu Hurairah kan pakai apa? Pakai bungsel-bungselan. Nah seandainya kamu ngikutin Abu Hurairah bertasbih, sesat nggak? Ya kagak kan katanya. Yang mana aja sahabatku yang kamu ikuti, kamu nggak sesat. Nah ini rekomendasi dari Nabi yang menunjukkan sahabat itu nggak ada yang sesat. Namanya sunat itu. Ajaran ada sunat, ajaran dari sahabat. Fa innama kuyyidal aqlu bil anamil. Nah kemudian innama kuyyida. Ini asal wairu mawjudun fil asli wa huwa mawjudun. Ini kata-kata kuyyida diikat ya, al aqdu bil anabil, ngitung dengan apa? Nah, dengan jari. Dalalah alal afdal. Nah, ini kalau ada orang mengatakan ya, pakai tasbih bid'ah ya. Harusnya ente ngitung pakai apa? Pakai jari. Ya enggak ada masalah ya. Cuman kita bilang kalau ngitung pakai jari lebih afdal gitu. Nah, itu pun kalau pakai jari enggak keliru. Tapi kalau pakai jari keliru, keliru. Nah, pokoknya 100. Jari ente kan cuma berapa? Nah, gitu. Nah, sekarang pakai ruas dah, pakai ruas. Nah, ini terus berapa nih? Itu repot juga. Ya, kalau 3, subhanallah gampangan dikit dah. Ya. Nah, cuman tambahin itu, nah kalau umpamanya 100.000 kan bingung jadi. Nah kalau memang ngitungnya nggak bingung, lebih afdal pakai apa?
jari. Tapi kalau ngitungnya jadi kacau balau, lebih baik pakai apa ini? Nah, tasbih. Wa yadullu alaihi ta'lil biqauli fa innahunna tuh. Ya kata-kata lebih afdal pakai jari itu ditunjukkan alasannya, itu alasan lebih afdal jari itu apa? Fa innahunna, kena jari-jari itu mas'ulatun, kan ada hadis itu. Kena jari itu mas'ulat. Nah, nanti ditanya. Jadi kita nanti ditanya sama Allah, dia bisa jawab. Ya. Dan bisa jawab itu mustan apa? Khitab. Bisa ngomong. Nah, jadi kan wa al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidi. Nah, ini termasuk jari. Ya, itu lebih afdal pakai jari. Kenapa? Karena jari itu apa? Nah, tapi ente pakai tasbih kan pakai jari juga. Bukan berarti kalau ente pakai tasbih enggak mau pakai jari, sama juga. Oh, kalau udah tingkat tinggi dah muter sendiri. Kalau ente nggak putar, nggak muter. Makomnya tinggi. Cuman makomnya lihatnya di film. Kalau film kan bukan beneran. Tasbihnya muter sendiri. Di film lihatnya gitu kan. Ente lihat tuh di film. Wafil Irsyad. Nah, ada lagi di dalam kitab Irsyad. Ini nama kitab Al-Irsyad wa Tatris fi fadli zikrillah wa tilawati kitabihil aziz. Al-Irsyad wa Tatris fi fadli zikrillah wa tilawati kitabihil aziz. Ya, siapa yang menyusun? Al-Kutub Al-Yafi'i. Ya, kutub ini lakopnya. Jadi wali kutub, ada wali apa? Watad, wali kutub. Ro'a ba'duhum, ya itu tadi ada sebagian orang ngelihat di tangan Junaid subha. Faqalalah, ada orang bertanya kepada Junaid, anta ma'asyarafika ta'khudhu biyadika subha. Wahai Imam Junaid, Masya Allah, anta ma'asyarafika, engkau ya beserta kemuliaanmu. Kan Junaid ini guru besar. Kok kenapa ya masih pakai apa? Masih tasbih. Nah, maka jawaban Imam Junaid apa? Tariqun wa salat bihi ila rabbi. Tadi itu la upariku, cuman sigahnya lain. Kalau yang tadi kan redaksinya bukan begitu, tapi maknanya sama. Tariqun. Nah, ini tasbih adalah apa? Ya, cara yang bisa menyampaikan aku kepada Tuhanku, la upariku, makanya aku apa? Aku nggak pernah tinggalin. Cara untuk menyampaikan kepada Tuhan aku nggak tinggalin. Nah, kalau aku tinggalin bagaimana bisa sampai? Ya kan? Cara untuk menyampaikan kepada Tuhanku, kenapa harus aku tinggalin? Ya, itu makanya aku nggak pernah lepas. Nah, kalau aku lepas bagaimana aku sampai? Kultu, siapa yang bilang? Ya, yang ngarang kitab Irsyad tadi kan, wafil Irsyad. Ya, yang ngarang kitab Irsyad mengatakan, artinya nambah mengomentari kata-kata itu tadi. Walam yazalil akabiru minasyuyukhis salikina kulit tahqiq wal akhbar. Wal akhbar ini 198. Wal akhyar itu bukan akhbar itu, ya. Akhyar, bukan titik. Makanya saya ragu-ragu bacanya kok wal akhbar, benar itu wal akhyar. Ya, kata Shahibul Irsyad wa Tatris mengomentari ya apa yang dikatakan oleh Junaid, ya. Lam yazalil akabir. Nah, jadi ulama-ulama di kalangan tasawuf julukannya akabir. Ya. Kalau ulama fikih, ya ulama dah. Ulama alimul alamah gitu ya. Kalau di kalangan tasawuf ya, orang alim dikatakan apa? Akabir. Nah, lam yazalil akabir. Artinya apa? Senantiasa. Tadi kan
Imam Junaid nggak pernah lepas. Nah, berarti kan senantiasa. Ya, akabir, artinya ulama-ulama tinggi tasawuf. Ya, syuyukh, guru-guru salikin, muridin. Ya. Jadi tiap murid ada gurunya. Itu salikin tuh murid, syuyukhnya Imam Junaid. Nah, ya. Ulit tahqiq, ya. Salikin ulit tahqiq yang ingin tahqiq. Nah, al-usul ilallah, ila ma'rifatillah. Wal akhyar tuh ulama-ulama tasawuf akhyar, nggak pernah ada yang ninggalin apa? Nah, wal akhyar minal muridin, baik suyukhnya, muridinnya, salikin sama itu. Salikin kan murid. Nah, baik masyayikhnya dan muridnya. Wan nasikin, abidin, wan nasikin tuh abidin. Ulit taufik, ya. Nasikin yang memang dikasih taufik. Mereka itu semuanya apa? Yastahsinunas subha. Apa itu yastahsinunas? Ya. Menganggap bagus menggunakan tasbih. Wa qad ra'aitu fi ba'dil manamat subhata ini inda Nabi SAW, ya, ba'da ma ra'aitu ka'anni fi jama'atin minas sholihin, ya. Wa qad ra'aitu fi ba'dil manamat, ya. Aku lihat kan, ya, fi ba'dil manamat, ya. Jadi di kalangan ulama tasawuf itu biasa mimpi lihat Nabi. Jadi, Nabi ada punya dua apa? Tasbih, ya. Ba'da ma ra'aitu, ya, setelah aku perhatikan, ya, setelah aku lihat tuh ka'anni fi jama'atin minas, seakan-akan aku, ya, termasuk apa nih? Artinya aku pakai tasbih, ya. Ketika aku pakai tasbih seakan-akan aku ini serombongan dengan apa nih? Wa fihim syekhuna Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi. Nah, guru-guru kami yang kami saksiin dia pakai tasbih, diantaranya guru kami siapa? Syekhuna, guru kami. Ya, siapa tadi? Abu Abdullah Muhammad Zahabi, Syekhuna Sayyidus Syekh Mas'ud. Iz qad akbalan Nabi. Ini ngimpi. Jadi ngimpi ngelihat Nabi, ya. Dikerumuni oleh ulama-ulama. Akbalan Nabi SAW. Kanahul badrut talih. Nabi itu bagaikan apa? Ya tala al-badru alaina. Wa huwa yahmilu fi ridaihi syai'an fasaidan zalikal yang fa'ata. Wa huwa yahmilu fi ridaihi syai'an. Wa huwa yahmilu fi ridaihi syai'an. Nah, ini ada nih. Fil asli apa? Ruwatihi. Ya. Ada fi ridaihi, ada fi ruwatihi. Yang benar yang mana nih? Fi ridaihi. Yang benar ridaihi, bukan ruwatihi. Syai'an, ya. Membawa fi ridai. Rida itu apa? Selendang sorban. Syai'an fasaidan qasidan, syai'an qasidan zalikal jama'. Nah, jadi Nabi datang, ya, qasidan zalikal jam'i, apa itu? Dengan maksud ingin bertemu tuh, ingin berjumpa dengan ulama-ulama. Itu dilihat dalam mimpinya itu. Fa'atahu, Nabi ngasih. Fa'atahu, Nabi kasih syai'an tadi. Wa idza huwa syai'un akhdar min simaril fawakih, ya. Syai'an yang dikasih oleh Nabi kepada Jam'un itu, yang aku lihat dalam mimpiku, syai'un akhdar apa? Min simaril fawakih, ya, sesuatu yang berwarna apa? Hijau. Min simaril fawakih, dari buahan apa? Ya, dari buah, suatu buahan. Fakultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, nasibi, ya, nasibi, bagianku mana? Kan tadi Nabi ngasih siapa? Jam'un. Nah, bagian saya mana? Fa asyara ilayya. Nah, ya. Maka Nabi kita suruh saya an amsiya. Nabi
mengisyaratkan nyuruh saya jalan. Fama itu ba'dahu, aku ikut jalan sesudah Nabi. Pada khola baitan. Nah, ya, jadi kata Nabi, ayo ikut saya. Nah, saya jalan ikut Nabi di belakang Nabi. Pada khola baitan, kemudian Nabi masuk mana? Maksudnya mimpi, jadi dia mimpi. Summa so'ada ghurfatan. Kemudian Nabi apa? Naik ke faso'idat. Faso'atu gitu. Karena Nabi so'ada, aku ikut apa? Naik. Wa idza fi zawiyatil ghurfah min tilkal faqiyatil mazkurah. Maka di pojokan. Pojokan apa tadi? Ghurfah yang Nabi masuk min tilkal faqiyatil mazkurah. Nah, itu ada buahan yang tadi disebut ya, yang Nabi kasih kepada apa? Nah, kepada rombongan. Fa gharafa li. Nah, maka Nabi kita potekin. Ambilin tuh buahan untuk saya. Kan tadi, ya Rasul, nih jamaah ente bagi, kok saya enggak? Nah, kata Nabi, ayo ikut aku. Nabi masuk ke mana? Ke kamar, ya, di salah satu sudut ada buahan itu. Nabi ambil, berikan pada saya. Minha bikafaihil karimatain. Menggunakan apa? Dua apa nih? Dua telapak tangan beliau yang mulia. Kalau menggunakan dua telapak tangan berarti yang dikasih banyak. Kalau orang-orang tadi kasih satu. Ya. Nah, wara'aitu fil ghurfati. Nah, itu tadi. Kan tadi Nabi sendiri punya dua. Saya lihat dalam mimpi saya bahwa Nabi punya apa tuh? Dua tasbih. Ya, itu tadi itu. Saya ngimpi gitu. Saya tidur dalam mimpiku ada serombongan ulama, kemudian Nabi jumpa. Nabi berikan apa tadi? Terus apa? Kasih buahan. Ya. Nah, ini yang mimpi ini belum kebagian. Ikut. Ayo ikut saya. Masuk kamar bagi. Nah, saya lihat di kamarnya Nabi ada apa itu? Nah, ada subhatainil mazkurotain. Ini kalau hadis yang dasar mimpi diakui di kalangan sufiah. Ya. Nah, kalau di kalangan muhaddisin lain lagi tadi. Wa dzukira wa zakara ba'dun nisa al khairat. Wa zakara gitu. Ba'du fa'ilnya. Wa zakara ba'dun nisa al khairat. Manusia apa? Wanita-wanita baik-baik sebagian zakaro annaha ra'atin nabi. Bahwa mereka pernah ngelihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa atalatil kalama. Ya. Atalatil kalama anisa khairat, banyak ngomong panjang. Summa qalat, kata mereka nih ba'dun nisa. Mastaha an uparikok. Ya. Mastaha an uparikok. Ya. Saya apa? Mastaha an uparik. Saya tidak mau apa? Ma astahi. Ma astahi. Apa ding? Aku tidak suka berpisah gitu. Fa akhadha turuban abyad min jidaril qiblah. Ya. Maka ya, Nabi ngambil apa? Turuban abyadha min jidaril qiblah, ngambil debu putih dari apa di jidar tembok ya, yang ada di kiblat. Wa wada'a fi kafihil yusra. Ya, beliau meletakkan di tangannya yang kiri. Summa nahat fil ardi bi kafihil yumna. Ya. Kemudian nahata, summa nahata fil ardi. Ya, kemudian Nabi kita apa? Mengetuk ya, bi kafihil yumna, dengan tangan kanannya. Ngetuk apa? Tanah. Panaba'a ma'un. Nah, apa naba'a ma'un? Ya. Keluar air. Ya. Keluar air. Fa gharafa ghurfatan. Nah, maka Nabi kita ngambil apa? Satu ciduk bi kafihil yumna. Wa ajana bihi turab. Nah, ya. Kemudian air itu digunakan buat
apa itu? Ngadonin. Nah, yang tadi diambil apa itu? Dari jidar kan diambil turab abyad. Ya, kalau kita bilang terigu, turab abyad. Wa wada'a apa ini? Allazi fil yusra wa akhadha subhah allati kanat ma'aha. Maka ba'dun nisa tadi mengambil subhah yang ada di mana? Jadi kan Nabi tadinya megang tasbih ya. Karena mau ngadonin apa nih? Mau ngadonin terigu, nah ini akhirnya aku ambil tasbih Nabi yang ada di tangannya, aku ambil supaya Nabi kita bisa ngadonin. Kalau masih sambil ada wa akhadha as-subhah allati kanat ma'aha. Wa ajana bihi turab alladzi fil yusra wa akhadha as-subha allati kanat ma'aha. Wal akhar ala wajhihi, wal akharu ala wajhihi. Summa a'taha iyyaha. Wa qala in aradti alla tufarikini fala tufariki hadis subhan. Nah, ini nih intinya ini nih. Ya. Jadi kata sebagian nisa wal khairat, ya Rasulullah saya enggak mau misah sama ente. Kata Nabi, kalau kamu kagak mau misah dari aku, ya, caranya seperti ini nih, janganlah pisahin apa itu? Tanganmu jangan pisahin dari apa? Dari tasbih. Jadi mungkin di sini baca selawat. Jadi selawat pakai apa nih? Jadi ada sebagian perempuan khairat mimpi ngelihat Nabi. Jadi kalau kamu tidak mau berpisah dengan aku, caranya apa? Janganlah kamu apa? Pisahin subha ini. Harus kamu selalu pakai apa? Tasbih. Gunain buat baca selawat maksudnya. Sumastaikotu, kemudian aku bangun. Kan tadi ngimpi itu ceritanya. Aku bangun wa asarutini bisuha. Itu tadi bekas apa? Ya, tin ada di subha tadi. Ya, jadi seakan-akan suatu kenyataan, padahal itu apa? Mimpi. Kan kalau orang mimpi tidur, ya mimpi makan durian gitu, bangun tidur durian nggak ada, bau durian nggak ada gitu. Nah kalau ini ngimpi benar-benar, ya. Ngimpi benar-benar seakan-akan bekas-bekas apa itu tadi, ya, tin, ya, tanah, ya, yang kena air tadi itu ada di subha itu. Baik. Wa akhbarani ba'dul akhyar. Nah ini akhyar benar. Dalam memberitahu aku sebagian orang-orang baik. Siapa itu? Wa huwa zauju tilkal mar'ah. Nah, tadi itu. Yang tadi mimpi itu. Suaminya perempuan tadi itu. Ana asaratinil mazguri bakin fi subhah, ya. Bahwa bekas, ya. Bekas tanah liat yang disebut tadi masih ada di mana itu? Di subha. Kan dia lagi make perempuan ini lagi make subha, mimpi ngelihat Nabi. Jadi kata Nabi, kalau kamu tidak mau berpisah dengan aku, jangan lepas tasbih ini, kan gitu. Ya. Nah, kenapa? Ya, waktu itu sedang apa? Ngadonin apa tadi? Qultu wal zahir annahu sallallahu arada bi mulazamati subha at-tasbihu biha. Ya, jadi aku berkata, siapa yang berkata nih? Ini yang tadi yang meriwayatkan ini mengatakan, yang punya buku ini mengatakan apa? Al-zahir arada bi mulazamati subha at-tasbih, yang dimaksud jangan sampai ninggalin tasbih itu apa? Membaca apa? Tasbih. Jadi bukan hanya megang tasbih doang. Kalau kamu tidak mau berpisah dengan aku, janganlah kamu lepas tasbih ini gitu. Bukan hanya sekedar megang. Sambil megang, sambil apa? Pegang doang. Itu namanya pencitraan.
Itu tukang. Oh, tukang tasbih. Maksudnya dia mau jualin tasbih sama orang. Kultu. Nah, kultu aku berkata. Ya, ini yang ngarang bukunya ini aku berkata. Hadza min ahsanil hujaj. Nah, ini adalah dalil yang paling apa ini? Ala jawazit tikhadhi subha wa tahsinihi. Nah, jadi bukannya nggak boleh, tahsin bagus ya. Li'anna man ra'an nabi itu. Ini nih yang terakhir tadi, ngimpi ngelihat nabi. Li'anna man ra'an nabi SAW fil manam faqad ra'al haqqa. Ya, ini nabi yang bilang, siapa orang yang ngimpi ngelihat aku, benar kan? Ya, karena setan tuh nggak mungkin apa? Nggak mungkin setan itu menyerupai nabi. Li'anna man ra'an nabi SAW fil manami faqad ra'al haqqa tuh. Fa inna syaitana la yatamassalu bin nabi. Karena setan nggak mungkin nyerupai nabi. Alama akhrajahu, hadis ini diriwayatkan oleh Siqatul Alam. Siqatul Alam. Ya. Rawi Siqat yang alam, yang terkenal. Paman ra'an Nabi SAW fil manam, apabila seorang lihat Nabi di dalam mimpi, ya yastahsinu syai'an. Orang ngelihat Nabi dalam mimpi, Nabi apa itu yastahsinu. Nabi ya, membaguskan sesuatu. Lam yadulla dalil la sahih ala kauni qabihan. Nah, ini kalau Nabi sendiri membaguskan ya walaupun itu dalam mimpi gitu. Kalau Nabi membaguskan maka tidak boleh dikatakan apa? Qabih. Bahwa hasan. Wa ma ra'ahu Nabi sallallahu hasanan bahwa indallahi hasan. Siapa orang yang lihat Nabi hasan bahwa indallahi apa? Hasan. Nah, itulah tadi. Ya, judulnya udah selesai. Pasal keberapa itu? Pasal kelima tentang apa itu? Nas-nas ulama, penjelasan ulama atas kebolehan menggunakan apa? Tasbih. Nah, sampai di sini al-faslus hadis insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Insyaallah. Oke. Kalau orang yang jarang-jarang sholat, tapi dia tidurnya mimpi ketemu Nabi, itu dapat dipercaya nggak Pak? Hukumnya lagi. Nah, yang tadi kan apabila ada seseorang ngelihat Nabi, nah, berarti benar. Adapun yang ngaku-ngaku, nah, ini yang ngaku-ngaku. Ya, itu kalau memang benar-benar dia ngimpi ngelihat Nabi, benar dia ngelihat Nabi itu. Ya, itu yang tadi dikatakan nggak mungkin setan itu menyerupai apa? Nabi. Nah, kalau ada orang ngaku-ngaku ngimpi, ngaku-ngaku ngimpi, apalagi orangnya nggak pernah sholat. Sholatnya jarang gitu. Bisa dipercaya nggak? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Kan tadi al-akhyat, kan tadi akhyat. Baik, nah sebelum kita tutup dengan zikr tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.